FYI, SDUWHP sudah diumumkan tanggalnya buat yang tahun ini. Itu tanggal 15 Oktober 2025. Sebenarnya sempat nggak sih waktu semingguan lebih ini untuk mempersiapkan syarat-syaratnya? Kalau kalian tiba-tiba nonton video ini terus, aku mau coba nih WHP. Jawabannya, masih sempat. Baku dapat ulang dan Yongviano. Karena ternyata masih banyak confusion soal WHV, masih banyak pertanyaan. Di sini, di video ini, gue bakalan bahas WHV dari awal sampai akhir. Step by stepnya. Gue akan coba buat secepat mungkin, sesingkat mungkin, biar kalian bisa dapat key points-nya. Videonya nggak kelamaan juga. Gue sempat buat video yang serupa, tapi itu kan agak kurang rapih ya, gitu. Walaupun harusnya sih dari video yang gue jelasin itu udah dapat informasi yang cukup komprehensif ya. Tapi di sini gue coba jelasin lagi. Oke. Jadi tahap WHV itu ada kalian dapat surat rekomendasi dari pemerintah Australia, baru kalian bisa mengajukan Working Holiday Visa atau WHV ini ke pemerintah Australia. Kalian ajukan, udah dia dapat visa, pergi ya. Nggak gitu dong. Oke, harus tetap ada komedinya dong. Kita bahas ya satu-satu. Tadi kan gue udah bilang ada 2 tahap nih. Tahap pertama ini harus kita lalui dulu. Tahap pertama ini kita mendapatkan surat izin dukungan apapun itu istilahnya dari pemerintah Indonesia. Oke? Kenapa demikian? Karena inilah steps-nya. Jadi visa Australia itu ada nomor-nomornya. Misalnya visa turis itu nomor berapa ya, gue lupa. Kalau nggak salah 500 apa ya. Nah, ini di sini ada di sini nomornya. Nah, ini visa turis. Ada juga student tuh gue lupa juga lagi nomornya. Anyway, yang gue inget WHP udah. Sama beberapa visa skill 482 gitu. Ya, kita fokus ke WHP aja. Untuk WHV itu visanya itu ada 2 nomor. Yang pertama 417, yang kedua 462. 417 ini visa untuk negara-negara tertentu. Biasanya negara-negara maju lah. Itu kayak Jepang, UK dapet tuh. Tapi ya negara-negara inilah gitu. Mereka dapat privilege untuk WHV-nya itu yang 417, subclass 417. Apa bedanya? Mereka apply WHV ini kayak visa liburan aja. Kita kan kalau mau apply visa liburan ke Australia, kita nggak butuh rekomendasi dukungan apapun itu dari pemerintah Indonesia kan. Tinggal apply aja. Nah mereka pun begitu. Salah satu teman gue orang Itali, nah Itali itu masuknya 417 juga. Itu ya udah dia apply aja working holiday visa, tunggu 5-10 menit dapat working holiday visa. Udah enak bener ya. Nah kita ke bagian yang 462. Ini karena paspor kita nggak kuat-kuat amat nih kayaknya nih. Anyway, 462 itu seperti yang tadi sudah gue sebutkan, kita butuh rekomendasi atau dukungan dari pemerintah. Nah nanti rekomendasi atau dukungan ini akan diberikan dalam bentuk surat. By the way, buat yang masih nggak tahu visa, paspor, gue jelasin sedikit aja ya. Visa itu adalah izin yang kalian butuhkan untuk masuk ke suatu negara atau tinggal di dalam suatu negara. Negara Indonesia sudah bekerja sama dengan beberapa negara untuk bebas visa. Kayak ke Singapura, sekarang kita ke Singapura, kita tinggal bawa paspor aja. Paspor itu identitas kita kalau mau berpergian kemana gitu. Kayak KTP, tapi buat di luar negeri ya kita pakai paspor. Kita kalau ke Singapura udah nggak perlu lagi pakai visa, udah bawa paspor aja gitu. Sedangkan ke beberapa negara lain seperti Australia atau Amerika gitu, kita masih butuh visa. Jadi sebelum masuk itu harus dapat izin dulu dari pemerintah di sana. Gitu. Sama dengan konsep working holiday visa ini. Jadi sebelum kita bisa untuk minta izin ke pemerintah Australia untuk dapat visa WHV, kita harus minta izin dulu ke pemerintah Indonesia nih untuk dapat surat dukungannya. Nah, gimana cara minta izinnya? Kalau kalian serius untuk WHV, silakan follow Instagramnya Ditjen Imigrasi. Bentar, gue balik lagi ke awal ya. WHV dari tadi gue pakai WHV terus. Gue jelasin ya, for the context buat yang nggak tahu, WHV itu Working Holiday Visa atau visa kerja liburan. Visa yang dimana kita legal boleh kerja di Australia sambil liburan. Bedanya dengan visa turis apa? Visa turis atau visa liburan ya kalian boleh ke Australia, tapi nggak boleh kerja. Sedangkan visa WHV ini kalian ya punya hak kerja, itu aja sebenarnya bedanya. Visa WHV ini kalian akan dapat selama 1 tahun. Jadi kalian apply, kalian dapat 1 tahun yang bisa kalian perpanjang 2 kali. Jadi total 3 tahun. Jadi kalian dapat pertama 1 tahun, kalian perpanjang lagi. 2 kali itu. Total kita bisa 3 tahun stay di Australia dengan visa WHV.
Nanti itu akan dibahas ya. Itu agak teknis, nanti ada bagaimana cara memperpanjang visanya dan lain-lain. Kita ke yang basic saja dulu. Tadi yang udah saya bilang, nggak usah terlalu formal lah ya. Yang udah gue bilang tadi, silakan follow Instagramnya ditjen_imigrasi. Itu di situ biasanya ada informasi-informasi mengenai WHV, kapan WHV dibuka dan sebagainya. Gue akan berusaha untuk upload ini secepatnya. FYI, SDU WHV atau singkatannya Surat Dukungan untuk Working Holiday Visa, tadi itu izin dari pemerintah Indonesia nih, itu sudah diumumkan tanggalnya buat yang tahun ini. Yang tahun ini tanggalnya itu tanggal 15 Oktober 2025. Nah, suka ada pertanyaan nih, apakah buka setiap tahun di tanggal yang sama? Jawabannya tidak. Biasanya buka di bulan apa aja? Suka-suka imigrasi. Suka-suka pemerintah Indonesia melalui imigrasi. Tapi yang pasti gini, setiap periode itu ada kuotanya. Dan biasanya di reset setiap musim gitu. Kenapa bukan setiap tahun istilahnya? Karena kayak tahun ajaran lah gitu. Tahun ajaran kan kita nggak bisa bilang tahun ajaran 2025 gitu. Karena startnya bulan Juni, selesainya bulan Juni lagi tahun depannya gitu kan. Jadi biasanya tahun ajaran 2025-2026. Sama, WHV juga kayak gitu. WHV ini berarti apa istilahnya? Batch atau periode 2025-2026. Jadi satu periode itu dimulai dari, kalau nggak salah 1 Juli ya, kalau nggak salah 1 Juli dan selesai di 30 Juni tahun depannya. Nah, di periode waktu itu ya Ditjen Imigrasi berhak kasih tanggal yang buat kita bisa mengajukan SDU WHV ini, surat dukungan. Gue ambil contoh ya, misalnya kuota 5.000. Nah, kebetulan yang sekarang nih 5.000 nih. 5.000 apa 5.500 ya? Ya, kalau ada yang mau koreksi silahkan koreksi di komen. Kalau nggak salah sih 5.000. Kuotanya 5.000. Itu bisa diketeng tuh. Misalnya ini bulan Oktober buka, nanti bulan Desember buka lagi. Misalnya bulan Oktober buka 1.000, bulan Desember buka lagi 1.000, nanti bulan Maret buka 3.000 gitu, total 5.000 kan. Nah, itu bisa diketeng kayak gitu. Yang terjadi tahun lalu, tahun 2024 itu langsung dibuka semuanya 4.700 apa kalau nggak salah kuotanya, jebret 4.700, udah nggak ada lagi. Tapi ternyata letter ada lagi pada bulan Mei, dibuka lagi untuk sisa yang sebelumnya. Jadi ternyata yang sebelumnya ada beberapa yang tidak lolos gitu ya. Ya, kuota sisa ini dibuka lagi di bulan Mei. Jumlahnya relatif sedikit, cuma 400. Ya, agak banyak angka ya, agak teknis, tapi mudah-mudahan nangkep ya. Nah, untuk mempermudah kalian nangkep, SDU WHV ini kayak war ticket. Kalau ada konser gitu ya. Ada konser, biasa kan si promotor menentukan tanggal. Tanggal 15 Oktober 2025 saatnya kalian war ticket gitu. Itu penjualan dibuka gitu. Dibuka jam 9 pagi misalnya. Nah, jam 9 pagi kalian standby itu. Jadi rebutan masuk. Kurang lebih sama. Nanti Ditjen Imigrasi setelah ngasih tahu tanggalnya, ngasih tahu waktunya juga, dan kalian siap di saat itu untuk rebutan masuk dan mendapatkan kuota SDU WHV ini. Begitu CS. Nah, ini kan masih ada semingguan lebih nih. Sebenarnya sempat nggak sih waktu semingguan lebih ini untuk mempersiapkan syarat-syaratnya? Kalau kalian tiba-tiba nonton video ini terus, aku mau coba nih WHV. Jawabannya masih sempat. Kita akan bahas syarat-syaratnya di sini, oke? Paling ada 2 key points atau syarat yang harus kalian penuhi di sini. Yang pertama, umur. Umurnya itu di range 18 sampai 30 tahun. Suka ada pertanyaan, kalau 31 bisa nggak? Ya, nggak bisa gitu. Gua kalau punya kebijakan, gue mau buat 18 sampai 45 gitu. Atau mungkin 50 gitu. Toh di Indonesia 50 masih kuat-kuat, masih produktif kan gitu kan. Tapi ya sayangnya bukan saya yang buat kebijakan. Dan ini ada keterlibatan pemerintah Australia juga sih menentukan umur ini. Jadi 18 sampai 30 tahun. Terus kualifikasi pendidikan. Kalian itu harus minimal D3. Jadi D3 atau S1, atau nggak harus udah lulus, tapi kalian kuliah aktif minimal 2 tahun. Gitu. Jadi misal kalian sekarang udah masuk semester 5 nih, belum lulus, bisa ikut WHV. Dengan menyertakan nanti adalah syarat-syaratnya gitu. Kartu mahasiswa, surat keterangan aktif dan sebagainya. Itu ya, itu 2 key points yang sering orang miss gitu atau lupa. Atau sudah terlanjur dig deep, sudah menggali-gali dalam, kepentok di umur. Nah itu agak kasihan. Sudah bayar-bayar kelas, kepentok di
bukti kualifikasi pendidikan gitu. Gue pun buka sesi serupa gitu ya, diskusi WHV one on one. Jadi kalian bisa tanya apapun soal WHV ke gue selama 1 jam, dan ini sesi privat berbayar. Tapi di situ ya gue cantumkan 2 syarat utama ini gitu. Gue nggak mau kalian kecelek, artinya udah masuk gitu, udah diskusi, totonya saya tidak eligible. Kecuali kalian mau ikut buat anak atau buat teman, buat saudara, ya silakan aja, monggo. Gitu. Nanti cek aja linknya di deskripsi di bawah kalau kalian tertarik. Nah, ini ada 6 syarat untuk mengajukan SDU WHV. Syarat tahun lalu dan syarat tahun ini sama ya, sama-sama ada 6 nih. Kayaknya tidak banyak berubah juga, bahkan tidak berubah sama sekali. Oke, kita langsung bahas aja satu-satu. Ini saya urutkan dari yang termudah ke yang tersulit. Yang termudah yang pertama pas foto. Itu. Kenapa termudah? Ya tinggal foto aja selesai gitu. Pas foto dengan latar belakang warna putih. Ini syarat ini kalian bisa cek juga ya di akun Instagram Ditjen Imigrasi. Ada. Kalian cek aja di situ di bagian ini nih. Cek kembali persyaratan dokumen sekarang juga bla 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 yang sudah diupload kapan nih? 18 September. Lanjut ya. Ya tadi pas foto dengan latar belakang warna putih. Buat pas foto ukurannya harusnya sih 3,5 kali 4,5 cm. Dan ini kayak foto visa ya. Jadi fotonya tuh yang cuma kelihatan bahu di sini doang nih, segini gitu. Kalian cari aja foto visa di Google, keluar tuh nanti. Ini kalian bisa head to websitenya Ditjen Imigrasi ya. Soal SDU WHV biasanya di situ dirinci lebih lengkap. Dan soal syarat-syarat ini gue harus mention setiap tahun itu bisa berubah gitu. Jadi regularly check gitu. Kalau misalnya ada dibuka lagi, cek dulu syaratnya masih sama nggak sama yang tahun lalu gitu. Buat contoh aja, syarat-syarat tahun-tahun sebelumnya itu tahun gua misalnya 2023 itu masih ada SKCK. Sekarang udah nggak ada nih, udah nggak pakai syarat SKCK lagi. Atau surat keterangan catatan kepolisian, bener nggak tuh singkatannya? Bener ya harusnya. Itu. Kemudian syarat yang kedua itu paspor. Nah kalian jelas harus punya paspor. Di sini tulisnya masa berlaku tidak kurang dari 12 bulan. Halaman paspor tidak penuh dan paspor tidak rusak. Nah ini menarik nih yang tidak kurang dari 12 bulan. Karena yang sebelumnya seingat gua itu syaratnya tidak kurang dari 6 bulan. Nah jadi ini lebih panjang lagi nih. Jadi kalian harus make sure pada saat aplikasi paspor kalian itu expire date-nya itu lebih dari setahun. Jangan sampai ya 12 bulan ke depan udah expire gitu. Paling enggak ya masih ada 13 bulan lah sebelum expire, kira-kira gitu. Buat paspor gimana caranya ya sekarang kayaknya harus appointment ya online. Ada aplikasinya kalau nggak salah. Dan buat kalian yang buru-buru ada fasilitas percepatan paspor sekarang bayar 1 jutaan. Paspornya sendiri kalau nggak salah biayanya karena sekarang harusnya itu cuma boleh elektronik ya. Itu kalau nggak salah 650 ribuan. Correct me if I'm wrong di kolom komentar. Lanjut. Kemudian ada, bukti kualifikasi pendidikan. Nah, bukti kualifikasi pendidikan ini itu seperti yang tadi sudah saya kasih tahu ya. Minimal mahasiswa aktif selama 4 semester gitu. Jadi kalian harus, ini tulis nih nanti di sini. Kalian bisa cek aja. Atau enggak ini gua capture terus gua taruh di sini. Kalian bisa pause. KS semester 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau udah lulus ya berarti ijazah. Ya kalau udah lulus itu yang di section B cukup sertifikat atau ijazah aja. Saran gue kalian harus siap juga transkrip nilai gitu-gitu just in case. Lanjut aja ke yang selanjutnya. Sorry nih, tadi kan saya bilang dari yang paling gampang ke yang paling sulit ya. Ini harusnya ke paling awal nih. Surat pernyataan tertulis. Nah ini ada template-nya, nanti kalian tinggal lihat template-nya terus tinggal diganti-ganti aja nama, alamat dan sebagainya gitu. Yang pokoknya di surat pernyataan itu menyatakan bahwa dokumen yang kalian provide, yang kalian berikan itu tidak palsu dan sebagainya gitu. Ini juga di postingan ini ada arahan untuk di mana bisa diunduh template-nya gitu. Kalian tinggal download terus tinggal diganti-ganti. Lanjut, kemudian ada, nah ini mulai yang agak effort nih, yang agak lumayan memberatkan bagi sebagian orang. Yang pertama, bukti dana 5.000 AUD atau 50 sampai 55 juta kalau dirupiahkan. Tergantung kursnya ya. Karena mau dibilang kurs Australia itu biasanya 10 ribuan gitu. Akhir-akhir ini atau
gue nggak tahu terakhir kali berapa. Kemarin sih gue cek udah 11.000 gitu. Jadi kalau dikali 11.000, 5.000 AUD ya 55 juta yang harus kalian siapkan gitu. Jadi benar-benar tergantung kurs. Ya biar aman ya siapkan di atas itu gitu. Nah nanti kalian siapkan itu dalam bentuk surat referensi bank. Jadi kalian ke bank, kalian bilang saya mau surat referensi bank. Itu bukan rekening koran ya. Surat referensi bank adalah surat yang menyatakan kalian punya uang sejumlah sekian, 5.000 AUD itu, sejumlah 55 jutaan itu nanti ditulis dalam rupiah itu. Sejumlah 50 jutaan itu di rekening kalian gitu. Ada alternatif lain seperti pakai rekening orang lain gitu, misalnya keluarga. Ini juga ada guide-nya atau apa yang harus disertakan kalau mau pakai bukti kepemilikan dana orang lain gitu. Di sini ditulis harus menyertakan dokumen kartu keluarga, iktp atas nama orang tua atau wali. Surat pernyataan juga. Jadi bisa ya nggak punya duit sendiri, bisa pakai duit orang tua gitu. Jadi minta orang tua buat surat referensi bank dan dipenuhi syarat-syarat lainnya ini gitu. Walaupun sebenarnya lebih gampang udah ditransfer aja dulu gitu. Kemudian yang selanjutnya ini juga yang dirasa memberatkan adalah tes bahasa Inggris. Nah, jadi salah satu syaratnya adalah bukti kemahiran bahasa Inggris. Kita harus tes bahasa Inggris, yang paling banyak dipakai sih IELTS. Sekarang sih opsinya udah banyak ya. Nah, ini perbedaan juga dengan tahun lalu yang justru memudahkan ya. Opsi bahasa Inggrisnya itu lebih banyak. Sudah bisa TOEFL IBT, sudah bisa ada PTE Academic. Ini dari tahun lalu tuh sempat ditutup nih yang TOEFL IBT, sekarang dibuka lagi. Kemudian ada juga CELPIP General ya, banyak macam-macam lah, kalian bisa lihat nih di sini. Kalian harus mencapai skor 4,5. Susah nggak sih skor 4,5 itu? 4,5 ini overall ya. Jadi biasanya yang dites kalau kita berbicara IELTS, TOEFL biasanya ada 4 section atau 4 kemampuan lah yang dites. Listening, pendengaran, reading, baca, writing, menulis, dan speaking, berbicara. Nah biasanya 4 ini dites nih. Total skornya nanti di rata-rata. Nah kalau buat IELTS itu kalian harus mencapai skor 4,5 secara rata-rata, secara overall. Gue bahas IELTS aja ya karena pengalaman gue di IELTS. Susah nggak dapet 4,5? 4,5 itu kayak dapet 55 lah di ujian gitu, di ujian bahasa Inggris. Jadi sebenarnya nggak susah amat, tapi tentunya kalau kalian belum start belajar bahasa Inggris atau masih basic banget ya kalian butuh improvement gitu. Berkaitan dengan bahasa Inggris ini, gua akan buka kelas dan kalian bisa daftar di kelasnya. Jadi di kelas ini akan mempersiapkan kalian untuk kerja di Australia dengan yaitu persiapan bahasa. Dan di situ juga nanti akan dikasih tahu guide-guide-nya gitu. Bagaimana sih kerja di Australia melalui WHV? Itu apa sih yang harus dilakukan dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kalau kalian tertarik buat join, silakan lagi-lagi cek ke link deskripsi di bawah. Lagi-lagi ini berbayar. Ya kalau memang kalian serius mau mengasah, harusnya sih worth it ya. Karena gue juga nggak mau main-main. Gue kerjasama juga dengan orang yang bisa mempersiapkan bahasa Inggris kalian dengan mantap gitu. Nggak cuma program kerja di Australia aja, ada juga untuk kerja di Jepang. Nah, sama tuh metodenya, dipersiapkan bahasanya, nanti kalian akan ujian sertifikasi dan kalian bisa kerja di Jepang gitu. Di website yang sama. Jadi silakan head to that website di deskripsi di bawah, ada linknya. Langsung aja gas. Oke, itu ya soal IELTS. IELTS ini biasanya hasilnya keluar dalam 1-2 hari gitu. Jadi kalau kalian mau tes sekarang untuk memenuhi syarat di 15 Oktober, ini tergantung kalian nontonnya tanggal berapa ya, tapi ya kalau jaraknya masih ada 1-2 hari kerja ya, Sabtu Minggu biasanya nggak terhitung, 1-2 hari kerja, gas gitu. Ya itu biasanya yang paling sulit. Sulitnya itu pertama keluar biaya sekitar 3 juta. Kedua, ya buat mereka-mereka yang masih harus mengasah bahasa Inggrisnya. By the way, buat 5.000 AUD tadi gue lupa jelaskan, biar nggak misinformasi. Itu kalian bukan bayarkan ya gitu, bukan dideposit terus kalian nggak boleh pakai selamanya ya gitu, selama kalian di Australia, nggak. Begitu visa kalian udah keluar, ini kan ada 2 tahap nih, SDWHV ini dengan pemerintah Indonesia.
nanti kalian ngurus visa dengan pemerintah Australia. Begitu visa kalian ini udah keluar, ya udah bebas aja mau diapain tuh 5.000 AUD gitu. Ini cuma dibutuhkan sampai visa kalian keluar. Gitu. Nah, katakanlah kalian sudah war nih. Udah war, silahkan dilihat contoh-contoh video war banyak banget di YouTube, cari aja. Biar kalian tahu warnya tuh kira-kira kayak apa. War, masukin identitas, masukin dokumen-dokumen, terus keluar hasilnya, dan kalian dapat SDWHV-nya. By the way, yang terakhir yang tahun lalu itu SDWHV tuh sekarang langsung dapet ya gitu. Sedangkan waktu gua war di 2 tahun lalu, 2023, itu harus tunggu banyak proses gitu. Jadi dia keluar tuh beberapa hari setelahnya. Kalau sekarang dalam waktu 3 jam, video yang gue tonton itu 3 jam udah keluar gitu. Jadi bisa langsung keluar di hari yang sama. Nah, setelah kalian dapet tuh SDWHV, wah ini kuncian banget nih. Kalian dapat SDWHV ini udah 3/4 jalan untuk dapat visa Australia. Nah, artinya kalian sudah bisa mengajukan visa ke pemerintah Australia. Jadi urusan kalian dengan pemerintah Indonesia udah selesai nih. Sekarang urusan kalian dengan pemerintah Australia. Gimana cara apply visa ke pemerintah Australia? Nah, itu nanti ada websitenya imi.gov something gue lupa nama exact websitenya ya, tapi kalian cari aja imigrasi Australia, login imigrasi Australia juga keluar itu di Google search. Oh, ini ada nih, imi.homeaffairs.gov.au. Itu websitenya. Ya kalian tinggal ikutin aja step-stepnya, masukin dokumen yang kalian perlukan. Nanti kalian di situ akan diminta untuk membayar visa sekitar $635 Australia. Kalau dirupiahkan sekitar 6,5 juta sampai 7 juta lah, lagi-lagi tergantung kurs ya. Dan ini harga terbaru ya. Pas zaman gue waktu itu 540 apa kalau nggak salah, jadi lebih murah, naik hampir sejutaan nih di tahun ini. Ya ini harga tahun lalu ya. Ini harga tahun lalu, nggak tahu nih tahun ini naik lagi apa sama. Tapi ya silakan dicek aja nanti kalau udah mau bayar kan keluar tuh harganya. Kira-kira segitulah, nggak mungkin jauh-jauh dari itu. 6 sampai 7 jutaan lah gitu. Nah, kemudian kalian diharuskan untuk medical check up. Nah, untuk medical check up ini udah pernah gue bahas kontennya, gue bahas juga apa aja yang dilakukan di dalam medical check up. Tapi gue mau kasih sedikit gambaran aja ke kalian, biar videonya nggak kepanjangan juga. Di medical check up ini, kalian akan dicek kesehatan secara menyeluruh, tapi nggak detail-detail banget kok. Yang dicek itu, seingat gue, darah, ronsen, kemudian kesehatan secara umum, udah sih, itu doang seingat gue. Ya kalian kalau mau lihat lebih detailnya, silakan lihat konten gue tuh yang medical check up. Nah, gue medical check up-nya gue buat kontennya di Australia lagi. Dan di Indonesia pun ya kurang lebih sama gitu. Gambaran yang dicek kira-kira sama lah gitu. Apa sih yang mau dicek dari medical check up itu? Biasanya jadi concern mereka itu TBC sih. Atau ada penyakit ginjal yang highly contagious gitu. Jadi mudah menular. Nah itu tuh concernnya mereka tuh. Gimana kalau HIV? Ya, ini pernah ada pertanyaan ke gue. Itu nggak masalah. Itu karena HIV itu penyakit menular tapi tidak mudah untuk ditularkan gitu. Kita harus misalnya berhubungan seksual gitu. Nggak yang kalian batuk atau kalian kasih minum ke orangnya ketularan. Bahkan ciuman aja tidak menularkan HIV gitu. Harus ada interaksi, yaitu hubungan seks atau darah misalnya dari jarum suntik, itu secara medical seperti itu kan. Jadi yang dicari ya penyakit-penyakit highly contagious yang dianggap berbahaya, kayak misalnya TBC. Gimana kalau misalnya kalian pas medical check up ada TBC? Ada tuh kasus teman gua, beliau diminta untuk disembuhin dulu pakai obat dan lain-lain, nanti tes ulang gitu. Jadi bukan berarti ditolak udah gitu, gugur, enggak. Nah, ini bukan tes jadi polisi atau tentara, ditolak selesai gugur gitu. Coba lagi gitu, enggak. SDWHP lagi gitu, war lagi, enggak. Jadi kalau kalian udah sampai tahap selesai war, dapat SDWHP, medical check up-nya kurang, yang diulang medical check up-nya aja, bukan war-nya lagi. Kira-kira gitu. Oh, gue perlu kasih tahu ya, buat SDWHV-nya ini ada jangka waktunya. Jangka waktunya seperti yang gue udah sebutin tadi. Biasanya kalau misalnya periodenya mulai 1 Juli, selesainya 30 Juni di tahun depannya, ya kalian harus pakai SDWHV-nya dalam jangka waktu itu. Kalau enggak, ya kalian harus war lagi. Karena udah periode waktunya udah habis, kuotanya yang disiapkan pada saat itu udah selesai.
masuk ke kuota berikutnya. Mudah-mudahan paham. Oke, WHV ini udah kalian medical check up udah. Habis isi, bayar, medical check up udah, kalian tinggal tunggu. Masa tunggunya berapa lama? Masa tunggunya kira-kira ini bervariasi sih. Idealnya itu 1 minggu sampai 3 bulan. Nah, di antara itu bisa lebih lama, bisa juga lebih cepat. Contoh lebih lamanya ada nggak? Ada, temen gua nunggu 3 bulanan lebih. Contoh lebih cepatnya ada, gua dapet di hari ke-4 atau hari ke-5 gitu. Langsung dapet visanya. Dan kalian kalau udah dapet visa Australia ini, kalian nggak harus langsung berangkat ke Australia. Itu biasanya jangka waktunya dari kalian terima sampai pergi ke Australia itu setahun gitu. Jadi dalam setahun itu ya kalian putuskan kapan kalian mau ke Australianya. Begitu kalian sampai menginjakan kaki di Australia, baru visa izin tinggalnya aktif gitu. Jadi misalnya contoh ya, kalian dapat visa 1 Januari 2025 misalnya. Itu kan berarti kalian bisa ke Australia dari 1 Januari 2025 sampai 1 Januari 2026. Kalian pilih ke Australia misalnya 2 bulan kemudian, 1 Maret 2025 itu. Nah, nanti visa kalian itu baru aktif pas kalian sampai ke Australia gitu. Jadi aktifnya jadi 1 Maret 2025 sampai 1 Maret 2026 gitu. Jadi aktifnya bukan mengikuti kalian pasti kasih, melainkan pas kalian mendaratkan kaki kalian di Australia. Itu aja kira-kira garis besarnya. Pas banget nih waktunya, saya harus siap-siap kerja. Kalau tidak saya terlambat. Kalau kalian serius silahkan join grup juga. Grup-grup Facebook, Telegram, WhatsApp. Gue juga buat Discord, itu aplikasi gitu. Kalian bisa masuk ke situ gratis. Ada server publik. Walaupun ada server yang khusus YouTube member juga ya, karena YouTube membership gue udah aktif lagi. Di situ gue post video yang bukan untuk publik karena kadang-kadang agak sensitif gitu ya. Maksudnya ada cerita-cerita yang kontroversial gitu, atau misalnya gue mau, misalnya contoh ya, ini belum ada sih, tapi misalnya gue mau ngomongin bos gue, kan nggak mungkin gue ngomongin di publik kan gitu. Atau gue mau ngomongin ada orang Indonesia yang mencelakakan orang Indonesia lainnya. Kalau gue omongin di publik rasanya terlalu kontroversial gitu. Nah, biasanya gue omongin di membership ini gitu, video eksklusif. Kemudian ada Q&A juga yang biasanya gue post di situ, atau respon-respon gue terhadap komen gue post di situ juga. Nah, di YouTube membership ini itu nanti kalian akan bisa connect ke Discord khusus member gitu. Nanti itu udah otomatis tuh connect ke Discord YouTube member. Kalian tinggal aktifin aja di Discordnya, dikonekin ke YouTube kalian, nanti kalian bisa masuk ke server YouTube member Discord Nyongviano gitu. Tapi kalau kalian mau yang gratisan juga ya udah, silakan cek linknya aja di bawah untuk masuk ke forum atau komunitas Discord gitu. Udah, itu aja, segitu aja dulu videonya. See you in the next video. Bye. Good luck, let's go. Masih bisa, terakhir. Seperti yang tadi gue bilang, masih bisa kok disiapin kalau masih ada waktu semingguan. Pas foto bisa cepat, paspor bisa percepatan, bukti kualifikasi pendidikan kalian sudah pasti punya, sertifikat bahasa Inggris tadi bisa keluar 1-2 hari, surat keterangan bank keluar cepat, surat pernyataan tulis juga bisa. Jadi semua ini masih bisa kalian kejar kalau kalian nonton video ini seminggu sebelum war lah, tanggal 15 Oktober 2025. Kalau enggak ya mungkin bisa dipersiapkan dulu sampai kalian siap untuk war yang selanjutnya. Oke? PG. Jangan lupa follow TikTok, Instagram, dan lain-lain. Bye.